Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Yang terhormat Ibu Sri Mulyani selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, dan tak lupa juga kepada penonton semuanya yang telah bersedia meluangkan waktunya sejenak untuk menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Rasel Maulidiastuti dengan NIM 2020-12098. Selama 5 menit ke depan, saya akan mempresentasikan hasil proposal dari bab 1 sampai bab 3 mengenai topik pengaruh inflasi, return on asset, debt to equity ratio, dan kebijakan dividen terhadap harga saham pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja ke penjelasan mengenai poin-poin penting yang akan saya sampaikan. Latar belakang penelitian. Pasar modal merupakan suatu tempat untuk melakukan kegiatan jual beli instrumen keuangan perusahaan. Instrumen keuangan perusahaan yang diperjualbelikan tersebut dapat berupa saham, obligasi, waran, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option dan future. Di dalam pasar modal sendiri, saham merupakan sebuah tanda bukti bahwa seseorang yang ikut serta memiliki beberapa bagian dari perusahaan tersebut. Menurut Rianto pada tahun 2011, tujuan perusahaan menerbitkan saham adalah untuk memperoleh modal usaha yang akan digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Kebijakan dividen menyediakan informasi mengenai kinerja atau performance perusahaan. Oleh karena itu, masing-masing perusahaan menetapkan kebijakan dividen yang berbeda-beda. Selain melihat kinerja perusahaan, investor sangat memperhatikan harga saham perusahaan yang akan dibelinya. Hal ini dikarenakan investor mengharapkan keuntungan dari investasi tersebut. Secara sederhana, harga saham mencerminkan perubahan minat investor terhadap saham tersebut. Jika permintaan terhadap suatu saham tinggi, maka harga saham tersebut akan cenderung tinggi. Demikian sebaliknya, jika permintaan terhadap suatu saham rendah, maka harga saham tersebut akan cenderung turun, menurut Subiantoro dan Adriani pada tahun 2003. Laporan keuangan perlu dianalisis untuk mengevaluasi kinerja yang dicapai manajemen perusahaan di masa yang lalu, dan juga untuk bahan pertimbangan dalam menyusun rencana perusahaan ke depan, menurut Sudana pada tahun 2011. Salah satu analisis laporan yang paling umum dilakukan yaitu analisis rasio keuangan. Jenis rasio yang umum digunakan adalah rasio leverage, rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio pasar, dan rasio profitabilitas. Penelitian ini lebih ditekankan menggunakan dua rasio, yaitu rasio profitabilitas yang diproksikan dengan return on asset atau ROA, dan rasio solvabilitas yang diproksikan dengan debt to equity ratio atau DER. Deskripsi teoritis. Deskripsi teoritis ini berfungsi untuk memberikan pemahaman tentang konsep-konsep dasar yang terkait dengan topik penelitian, serta menjelaskan teori-teori yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan penelitian. Landasan teori yang digunakan. Teori yang relevan untuk penelitian ini adalah teori pasar modal, teori keuangan, dan teori portofolio. Teori pasar modal menjelaskan bagaimana harga saham tercermin dalam pasar modal. Teori keuangan menjelaskan bagaimana keputusan keuangan perusahaan mempengaruhi harga saham. Sedangkan teori portofolio sendiri menjelaskan bagaimana investor memilih portofolio investasi mereka berdasarkan resiko dan pengembalian yang diharapkan. Faktor-faktor yang diteliti meliputi inflasi, return on asset, debt to equity ratio, dan kebijakan dividen. Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. ROA adalah rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. DER adalah rasio yang mengukur seberapa besar hutang perusahaan dibandingkan dengan ekuitasnya. Kebijakan dividen adalah keputusan perusahaan dalam membagikan laba kepada pemegang saham. Kerangka pemikiran. Indikator variabel bebas dalam penelitian ini adalah inflasi, return on asset, debt to equity ratio, kebijakan dividen, dan variabel terikat adalah harga saham. Asumsi teoritisnya, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode waktu. Inflasi dapat mempengaruhi harga saham karena dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan keputusan investor. ROA adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Semakin tinggi ROA, semakin besar kemungkinan harga saham perusahaan akan meningkat. DER adalah rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan membiayai asetnya dengan utang dibandingkan dengan modal sendiri.
Semakin tinggi DER, semakin besar resiko kebangkrutan perusahaan sehingga harga saham perusahaan dapat turun. Kebijakan dividen adalah kebijakan perusahaan dalam membagikan laba kepada pemegang saham. Kebijakan dividen dapat mempengaruhi harga saham karena dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap kinerja perusahaan. Sehingga, rumusan masalah yang dapat disampaikan adalah dari indikator variabel bebas tersebut terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis rasio kuantitatif dengan pendekatan secara deskriptif. Metode kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang lebih terstruktur dan sistematis tentang penggunaan angka-angka menjadi lebih jelas dan secara mendetail tentang instrumen pengumpulan dan penelitian dan laporan atas hasil penelitian. Kemudian teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda. Kriteria analisis. Pada penelitian ini ada dua variabel yang digunakan, yaitu variabel terikat yang diteliti adalah harga saham dan variabel bebas yang diteliti adalah inflasi, return on asset, debt to equity ratio, dan kebijakan dividen. Di dalam variabel penelitian ada hubungan linear antara dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Dari hasil pengamatan EVIUS versi 9.0, variabel harus berdistribusi normal. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam residual dari model regresi yang dibuat berdistribusi normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov. Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat nilai two-tailed signifikan. Jika hasil uji menunjukkan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada yang salah dari pemaparan materi tersebut, mohon untuk memberikan saran yang membangun agar kedepannya bisa diperbaiki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.